Salam TIETB. Jumpa lagi pada rangkaian Tax Series dari Bank OCBC NISP, bicara program perpajakan untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih optimal. Perkenalkan, saya Claudia Simanung Khalid, selaku Private Banking Investment Specialist dari Bank OCBC NISP. Melalui pemaparan Tax Series ini, OCBC NISP ingin mengajak Anda semua untuk memahami peraturan perpajakan di Indonesia dengan lebih komprehensif dan lebih mudah lagi, karena aspek pajak tentunya sangat esensial terhadap pengelolaan keuangan. Nah, di episode kali ini kita akan fokus membahas lebih dalam terkait dengan aspek legacy planning atau tahap penerusan kekayaan. Tentunya, kita sudah sering sekali mendengar betapa pentingnya aspek pengakumulasian kekayaan serta pengelolaan kekayaan. Namun, aspek penerusan kekayaan atau legacy planning tentunya tidak kalah pentingnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengundang dan memperkenalkan narasumber-narasumber kami yang akan memberikan paparan terkait dengan topik yang sangat menarik ini. Telah hadir bersama saya adalah Bapak Dionysius Damianto selaku Tax Partner dari Deloitte Touche Solutions dan Bapak Derian Rahmat Putra selaku Senior Managing Associate dari Hermawan Juniarto and Partners, Members of Deloitte Legal Network. Halo Bapak-Bapak, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah datang dan akan memberikan insight yang sangat menarik terkait dengan topik legacy planning. Mungkin saya mulai dengan topik yang mendasar dulu Pak. Mungkin Pak Derian bisa dijelaskan definisi daripada warisan dan hibah karena kedua hal tersebut merupakan komponen dari legacy planning dan siapa saja sih Pak yang berhak mendapatkan harta-harta tersebut? Terima kasih Bu Claudia. Hal ini akan bergantung pada hukum atau peraturan yang mengatur. Jadi bergantung pada pewaris, tunduk pada hukum atau peraturan yang mana. Yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdatakah atau KUH Perdata atau Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Jadi berdasarkan ketentuan KUH Perdata, ahli waris kita bisa bagi ke dalam 4 kelas. Terdiri dari 1, golongan yang pertama suami atau istri dan anak dari pewaris. Yang kedua, golongan kedua orang tua dan saudara kandung dari pewaris. Golongan ketiga, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Serta golongan keempat, paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, keturunan paman, keturunan bibi, sampai derajat ke-6. Dihitung dari pewaris, saudara dari kakek, nenek, serta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris tersebut. Lalu itu dari sisi KUH Perdata. Kalau kita lihat dari sisi KHI atau Kompilasi Hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi hubungan antara pewaris dan ahli waris itu sendiri. Yang terdiri dari 2 aspek. Yang pertama hubungan darah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu golongan laki-laki, contohnya ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan lain sebagainya. Lalu golongan perempuan, contohnya ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah hubungan perkawinan, yaitu suami istri dari pewaris tersebut. Oke Pak, lalu terkait dengan hartanya sendiri, seberapa dinikah harta tersebut dapat ditentukan untuk dapat diwariskan Pak? Secara prinsip, harta waris dapat ditentukan secara otomatis pada saat pewaris meninggal dunia. Dan pembagian harta waris akan dilakukan berdasarkan ketentuan atau hukum yang berlaku saat itu. Atau melalui surat wasiat namanya, yaitu dibuat oleh pewaris tersendiri, di mana pembagian harta akan dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Contohnya dalam hal KUH Perdata, terdapat hak mutlak, yang merupakan bagian yang wajib diserahkan oleh pewaris kepada ahli waris ke dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah, yang disebut sebagai legitimate portion. Oke, lalu apakah harta tersebut dapat diatur melalui perjanjian dengan notaris, Pak? Porsi harta waris pada dasarnya bisa ditentukan berdasarkan surat wasiat yang disusun. Jadi disusun oleh pewaris tersebut dengan tetap memperhatikan yang tadi ketentuan yang berlakunya. Atau secara otomatis berdasarkan ketentuan atau hukum yang berlaku. Jadi kalau misalkan dia non-muslim, dia menggunakan KUH Perdata, jika muslim menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Namun sebagaimana yang dijelaskan di atas, porsi pembagian tidak bisa melanggar ketentuan yang berlaku. Kalau misalkan saya bisa ambil contoh dalam hal ini, KUH Perdata atau Legitimate Portie itu menyebutkan contohnya satu anak berarti berhak mendapatkan setengah dari aset yang diwariskan. Lalu berlanjut misalkan 2/3 kalau anaknya ada lebih daripada 1, misalkan 2 dan lain sebagainya, 3, 4 dan lain sebagainya. Itu dari sisi KUH Perdata. Kalau kita lihat dari sisi Kompilasi Hukum Islam, bisa ada pembatasan waris kepada yang selain ahli waris tersendiri. Jadi hanya 1/3 bagian dari aset pewaris
yang dapat dibagikan kepada pihak lain selain si ahli waris tersebut. Lalu Pak, jika sudah terdapat surat warisan, apakah lembaga keuangan seperti bank dan sekuritas harus tunduk terhadap surat warisan tersebut? Jadi apabila suatu pihak telah menyusun wasiat, maka pihak ketiga yang berkepentingan, bisa bank, sekuritas, dan lain sebagainya di luar ahli waris, akan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam surat wasiat tersebut. Dengan asumsi bahwa tidak terdapat sengketa atas wasiat tersebut yang dibuat antara pewaris dengan si ahli warisnya. Sebagai catatan, hal ini juga akan bergantung pada bentuk surat wasiat suatu pihak tersebut, si pewarisnya. Contohnya akta notaris atau di bawah tangan. Jadi apabila di bawah tangan, maka diperlukan adanya penetapan pengadilan terlebih dahulu atas surat wasiat tersebut. Oke. Tadi Pak Darian sempat mention terkait dengan KUHP Perdata dan juga hukum kompilasi Islam. Bisa tolong dijelaskan Pak perbedaan antara keduanya? Jadi terdapat beberapa perbedaan mendasar antara ketentuan KUH Perdata dengan kompilasi hukum Islam, Ibu. Antara lain golongan ahli waris yang tadi, lalu perbedaan pembagian antara ahli waris dengan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, lalu ada perhitungan pembagian ahli waris, di mana kompilasi hukum Islam telah memberikan perhitungan spesifik atas bagian-bagian yang dapat diserahkan kepada suatu ahli waris, serta yang terakhir pembatasan yang berlaku terkait bagian aset yang diwariskan tersebut. Oke, mungkin bisa di-share juga Pak, kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya orang lalui saat memproses legacy planning atau warisan ini yang mungkin dampaknya fatal terhadap penerima ahli waris nantinya? Jadi kita bisa menemukan beberapa contoh sesuai dengan pengalaman kami, Ibu. Jadi ada beberapa hal yang dapat memiliki dampak terkait dengan pemberian waris tersebut. Yang pertama, pembagian waris tidak memperhatikan ketentuan KUH Perdata yang tadi maupun kompilasi hukum Islam. Tergantung agamanya tadi ya, non-muslim dan muslim. Islam dan non-Islam. Lalu pembagian waris tidak didasarkan pada suatu wasiat. Jadi menimbulkan potensi sengketa yang lebih tinggi antara para ahli waris. Lalu berikutnya ahli waris tidak memiliki pengetahuan akan pembagian waris, termasuk bagian dari masing-masing ahli waris yang dapat menimbulkan potensi sengketa yang lebih tinggi antara para ahli waris tersebut. Lalu berikutnya yang saya juga lihat adalah ketentuan wasiat tidak memperhatikan dokumen-dokumen terkait, misalkan perjanjian pranikah dan lain sebagainya. Berikutnya, ketentuan wasiat tidak berisikan hal-hal yang seharusnya didetailkan. Misalkan detail dari ahli waris, namanya, dan lain sebagainya, detail aset yang akan diwariskan, lalu mekanisme pembagian aset. Jadi yang terakhir, ada dokumentasi terkait dengan aset yang akan dibagi, itu tidak lengkap maupun tidak berlaku. Jadi hal-hal tersebut yang kami lihat bisa mempengaruhi potensi kesalahan-kesalahan Bu Claudia. Oke. Terima kasih Pak Darian. Mungkin saya beralih sekarang ke bagian perpajakannya ke Pak Dion ya Pak. Ya. Pak, mungkin bisa tolong dijelaskan bagaimana struktur perpajakan dalam legacy planning. Apa saja yang termasuk objek pajak dan yang non-objek pajak Pak? Ya baik, terima kasih Bu Claudia atas pertanyaannya. Jadi kalau kita mengacu kepada ketentuan perpajakan, memang legacy planning dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk warisan dan hibah. Ya. Dalam bentuk warisan, itu harta warisan merupakan pengalihan harta dari seorang yang sudah meninggal pemilik harta kepada pihak yang ditujukan untuk menerima harta tersebut, yaitu ahli waris. Harta warisan pada umumnya dapat meliputi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dan harta warisan ini dikatakan juga dapat menambah kekayaan bagi sang penerima hak warisan tersebut. Ya. Namun dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa warisan termasuk ke dalam objek pajak yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sehingga dapat dikatakan bahwa harta warisan merupakan harta yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Ya. Dan meskipun harta warisan yang dijelaskan sebelumnya tidak dikenakan pajak penghasilan, namun perlu untuk dapat dikaji terlebih dahulu apakah harta warisan seperti yang dimaksud itu tidak dapat dikenakan oleh pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ya. Dalam hal ini terdapat pembagian kategori warisan, yaitu warisan yang belum terbagi dan warisan yang telah terbagi. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada warisan yang belum terbagi, itu kita melihat bahwa warisan tersebut memiliki arti bahwa warisan ini masih diatasnamakan oleh pewarisnya. Ya. Apabila kasusnya seperti ini, maka pewaris yang menjadi atas nama dari nama harta warisan ini masih diwajibkan untuk membayarkan pajak dan melaporkan hartanya di SPT tahunan, ya, namun tetap harus diwakilkan oleh si ahli waris. Nah, kemudian untuk warisan yang telah terbagi, itu untuk harta warisan yang sudah dibagikan, maka dapat dikatakan bahwa warisan tersebut statusnya bukan objek pajak lagi, ya, yang artinya sang pewaris terbebas dari pembayaran pajak atas harta warisan tersebut.
Nah, apabila syarat atau kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka harta warisan tersebut statusnya bukan lagi menjadi warisan yang bukan termasuk objek pajak penghasilan, melainkan berubah menjadi objek pajak penghasilan yang artinya warisan tersebut dikenakan pajak penghasilan. Kemudian untuk hibah. Jadi kita kalau dalam ketentuan perpajakan diatur juga mengenai hibah yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hibah yang bukan objek pajak dan hibah yang merupakan objek pajak. Ya. Apa itu hibah yang merupakan bukan objek pajak? Yaitu mengacu pada ketentuan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 ya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ dicantumkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan dan juga badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil ya yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Nah, hal ini bisa terjadi sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ya. Nah, sedangkan hibah yang merupakan objek pajak itu apa? Yaitu adalah hibah yang ketentuannya diatur di mana dalam hal ini disebutkan di dalam pasal 8 ya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 tahun 2019 disebutkan bahwa jika ada hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan yaitu wajib pajak pemberi dan wajib pajak penerima bantuan atau hibah dapat dikenakan pajak sepanjang ada hubungan yang berkenaan dengan hubungan apa? Yang pertama adalah hubungan usaha, yaitu yang terjadi jika ada transaksi yang bersifat rutin di antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam kegiatan usahanya. Kemudian hibah yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu terjadi karena apa? Yaitu hibah yang terjadi karena adanya hubungan para pihak berkenaan dengan pekerjaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan yang terjadi karena adanya kepemilikan atau penguasaan, yaitu adalah hubungan berkenaan dengan kepemilikan penguasaan terjadi apabila terdapat pernyataan modal atau terdapat hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat insightful dan sangat detail ya Bapak Dion dan Bapak Derian. Jadi dengan memahami aspek legacy planning serta berbagai komponennya, aturannya, serta perpajakannya, maka kami berharap paparan ini dapat membantu dan memudahkan Anda semua dalam perencanaan legacy planning ke depannya. Dengan demikian, saya akan menutup episode Tax Series kali ini dan jangan lupa untuk menyimak video Tax Series lainnya yang tentunya tidak kalah menarik. Terima kasih Pak Dion, terima kasih Pak Derian atas paparannya dan kehadirannya. Sampai jumpa di Tax Series berikutnya dan salam TAYTB.